Oke, baik. Selamat sore, Bu Elvina. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Oke, baik. Eh, untuk yang pertama, coba saya share screen dulu ya, Bu. Mudah-mudahan nanti langsung Ibu kelihatan share screen-nya. Sudah kelihatan, Bu, share screen saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, eh, Bu Elvina, di sini saya akan coba menjelaskan tentang asuransi. Ya, Eh, di sini saya buat sasarannya adalah ibu rumah tangga. Betul ya, Bu Alvina, ibu rumah tangga. Betul, Pak. Kemudian di sini akan saya sampaikan itu adalah tentang asuransi jiwa. Tetapi sebelum saya masuk ke asuransi jiwa, untuk yang pertama sekali perlu kita tahu tentang sejarah asuransi. Sejarah asuransi. Oke, ini saya aktifkan dulu apa penanya biar ini. Nah, sejarah asuransi. Penelitian para ahli bahwa awal terbentuknya asuransi itu ditandai dengan praktik bottom line contract, di mana bottom line contract itu pembiayaan perdagangan dengan sifat khusus. Nah, ini terjadi tahun 2250 sebelum Masehi. Yang dimaksud dengan sifat khusus tadi itu adalah di mana pedagang membeli barang dari pemberi barang itu diambil tanpa membayarnya. Kemudian barang tersebut dijual dan setelah laku baru nanti akan dibayarkan ke pemberi barang, tentu ditambah dengan bunga dan uang imbalan atas risiko yang dipikul pemberi barang tersebut. Jika barang dirampok, maka pedagang yang mengambil barang tadi itu bebas dari kewajiban membayar, membayar atas barang yang diambil tadi. Dan inilah yang dikenal dengan asuransi primitif. Oke, baik. Saya lanjutkan. Eh, yang kedua, sejarah asuransi di Indonesia. Asuransi di Indonesia itu masuk saat penjajahan Belanda. Ya, sebentar Bu. Nah, kemudian eh, adanya asuransi pada saat penjajahan Belanda itu diakibatkan Belanda berhasil dalam sektor perkebunan dan perdagangan. Jadi, atas jaminan akan usahanya, maka asuransi mutlak diperlukan. Itu diperkirakan di tahun 1845. Oleh Belanda didirikan asuransi jiwa. Dan terakhir diambil oleh pemerintah Indonesia dan itulah yang kita kenal dengan PT Asuransi Jiwasraya. Itu tentang asuransi di Indonesia. Selanjutnya, apa pengertian asuransi? Jadi, bahwa secara umum asuransi itu adalah pengalihan risiko dari tertanggung yang ini kepada penanggung. Tertanggung yang dimaksud di sini adalah orang yang membayar premi. Premi itu dibayarkan ke
pihak asuransi. Nah, penanggung itu akan membayar ganti rugi terhadap tertanggung jika ada suatu hal yang dialami oleh tertanggung. Tentu ini sesuai dengan perjanjian mereka di awal. Nah, atas dasar hak dan kewajiban itu, maka tentu akan didapat manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu antara lain akan adanya rasa aman dan perlindungan. Tentu ini adalah yang dialami oleh tertanggung. Kemudian hidup lebih tenang, kemudian asuransi itu juga bisa menjadi sarana menabung, kemudian memberi kepastian, kemudian asuransi itu juga bisa menjadi jaminan kredit dan lain sebagainya. Tentu eh, cukup banyak manfaat asuransi. Selanjutnya, eh, setelah kita tahu apa itu manfaat, apa itu pengertian asuransi, di sini saya akan coba eh, mengklasifikasikan asuransi. Klasifikasi asuransi itu ada tiga. Yang pertama, itu berdasarkan pengelolaan dana, yaitu asuransi yang termasuk berdasarkan pengelolaan dana itu adalah asuransi konvensional, kemudian asuransi syariah. Berdasarkan tujuan operasional, itu adalah asuransi komersial dan asuransi sosial. Kemudian berdasarkan jenis asuransi, itu adalah asuransi jiwa. Nah, ini nanti yang akan eh, barangkali lebih banyak saya jelaskan ke Ibu. Kemudian asuransi umum. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi asuransi, maka selanjutnya eh, saya akan coba mulai dari apa-apa saja produk asuransi itu. Nah, yang ini, produk asuransi. Produk asuransi itu yang pertama adalah asuransi umum. Yang termasuk asuransi umum ini itu adalah seperti yang ini, asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi tanggung gugat, asuransi pertanian, kemudian asuransi mikro. Itu yang pertama, produk asuransi. Kemudian yang kedua, produk asuransi yang kedua itu adalah asuransi jiwa. Nah, dari sudut pandang generik bahwa polis asuransi itu diklasifikasikan eh, berdasarkan asuransi jiwa berjangka. Maksudnya di sini asuransi jiwa berjangka adalah em, sebentar ya Bu, yang ini ya saya geser dulu. Yang dimaksud dengan asuransi jiwa berjangka ini adalah memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu. Manfaat polis yang didapat, yang dapat dibayarkan hanya apabila, nah ini ada ketentuannya. Yang pertama, tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, polis masih berlaku ketika tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung masih hidup sampai sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Selanjutnya, di sini yang kedua, tadi kan yang pertama itu adalah dari ini tadi ya, dari
sudut pandang generiknya bahwa polis asuransi jiwa itu yang pertama tadi adalah asuransi jiwa berjangka. Nah, yang kedua ini adalah asuransi jiwa bernilai tunai. Nah, ini asuransi jiwa bernilai tunai memiliki elemen tabungan dan mendapatkan nilai tunai. Asuransi jiwa bernilai tunai terdiri dari dua produk utama, yaitu yang pertama, asuransi jiwa seumur hidup, kemudian asuransi jiwa dwi guna. Oke. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan tentang asuransi jiwa seumur hidup, kemudian asuransi dwi, dan inilah sebenarnya yang akan lebih banyak saya jelaskan kepada Ibu, ya. Nah, asuransi jiwa seumur hidup, ya, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup ini ada dua karakteristik utama jenis asuransi ini. Yang pertama, memberi pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku. Nah, ini ada ketentuannya ya, Bu. Selama polis masih berlaku. Yang kedua, memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan. Oke. Selanjutnya, itu adalah jenis pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup yang saya sebutkan tadi, ya. Oke, nih. Yang pertama, asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Nah, kenapa dia disebut dengan asuransi jiwa hidup eh, tradisional? Ini adalah tarif premi tetap. Jadi, setiap bulan premi yang kita bayarkan selalu tetap. Misalnya, premi di bulan Februari 350.000. Nah, Maret juga demikian, April juga, dan seterusnya. Kemudian, polis memiliki unsur tabungan. Maksudnya memiliki unsur tabungan di sini adalah dapat berkembang dari waktu ke waktu. Jika karena suatu hal, polis tidak berlaku lagi sampai tertanggung meninggal, maka nilai tunai akan dibayarkan kepada pemegang polis dikurangi dengan yang ini dikurangi dengan biaya penutupan polis dan pinjaman polis tertunggak. Tentu besaran ini itu besaran nilai tunai itu ini dipengaruhi oleh besarnya uang pertanggungan, kemudian lama polisnya, kemudian lama jangka pembayaran premi dalam polis. Reserve dan nilai tunai meningkat selama masih berlakunya polis dan akhirnya setara dengan pertanggungan dari polis tersebut. Nilai tunai akan setara dengan uang pertanggungan saat tertanggung mencapai usia 99 atau 100 tahun. Nah, ini semoga ya, Bu, sampai mencapai segini ya. Semoga ya. Oke. Nah, eh, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya, Bu. Nah, jangka waktu pembayaran premi. Ya. Jangka waktu pembayaran premi. Yang pertama, polis premi berkelanjutan. Maksudnya di sini polis premi berkelanjutan adalah premi dibayarkan sampai tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, polis pembayaran terbatas. Maksudnya adalah premi dibayarkan hanya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir atau sampai tertanggung meninggal dunia. Mana yang
terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang berikut, yang kedua, yang ini last survivor life assurance, ya. Jenis asuransi ini juga disebut sebagai second to die life insurance, yang merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup gabungan yang manfaat polisnya hanya dibayarkan setelah kedua orang tertanggung polis tersebut meninggal dunia. Polis asuransi jiwa ini hanya dibayarkan sampai tertanggung pertama. Nah, ini meninggal, atau premi dapat dibayar sampai kedua tertanggung meninggal. Asuransi ini terutama dirancang khusus untuk memberikan pertanggungan kepada pasangan menikah, ya, yang ingin memiliki dana untuk eh, dipergunakan pada ahli warisnya, atau untuk membayar pajak harta warisan yang digandakan setelah mereka meninggal. Oke, baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya sebutkan eh, tadi, bahwa ada bagian dari asuransi jiwa itu ada asuransi dwi guna. Asuransi dwi guna ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu, apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan. Oke, nah seperti itu ya Bu. Kemudian eh, di sini setelah kita tahu tentang asuransi jiwa tadi, maka di sini saya coba untuk simulasi tentang perhitungan premi. Tentu ini adalah simulasi perhitungan premi asuransi jiwa. Nah, kita misalkan eh, yang pertama, dalam setahun itu biaya operasional asuransi itu adalah 10 juta. Nih, 10 juta. Kemudian, andaikan juga terdapat jumlah anggota yang masuk di dalam asuransi tersebut adalah 500 orang. Dan berdasarkan hasil perhitungan tahun-tahun sebelumnya, didapatkan dalam satu tahun akan ada 3 orang yang meninggal dunia. Maka setiap anggota akan mendapatkan uang santunan sebesar 10 juta jika ada yang meninggal dunia. Oke. Nah, eh, maka dari hal di atas nanti, kalau misalnya di sini saya tulis ulang, yang diketahui itu adalah pertama tadi, biaya operasional selama satu tahun itu adalah 10 juta. Jumlah anggota 500 orang. Maka yang harus dibayarkan masing-masing anggota itu adalah 20.000. 20.000 ini itu dari ini Bu ya, 10 juta yaitu biaya operasional tadi dibagikan kepada 500 orang. Jadi 10 juta dibagi 500 orang itu adalah 20.000 rupiah. Kemudian asumsi kedua tadi adalah meninggal dunia 3 orang dalam setahun. Maka perusahaan asuransi akan menyiapkan dana sebesar 30 juta untuk pembayaran klaim. Tadi kan eh, untuk satu orang itu 10 juta, maka untuk 3 orang tentu 10 kali 3 ya, 30 juta. Artinya per orang anggota ini akan mendapatkan atau akan dibayarkan per orang anggota 60.000. Ini 60.000 itu dari sini ya Bu. Ini kan 30 juta. 30 juta. Nah, anggotanya tadi adalah 500 orang. Yang ini ya, 500 orang. Jadi 30 juta dibagi 500 orang itu adalah
60.000. Maka besar premi yang dibayarkan oleh setiap anggota yaitu 20.000 ditambahkan dengan 60.000, yaitu 80.000. Inilah yang dibayarkan setiap anggota setiap tahun karena satuannya tadi adalah tahun. Tentu ini Bu, ini eh, besarnya premi ini, besarnya premi ini eh, sesuai dengan besarnya eh, pertanggungan. Semakin besar nanti biaya yang di pertanggungan yang dikeluarkan oleh asuransi, maka tentu premi juga semakin besar, ya. Jadi itu berbanding lurus. Oke. Nah, kemudian dari perhitungan di atas, ya, dari perhitungan di atas tadi itu mempunyai kelemahan, ya, mempunyai kelemahan, ya. Oke, sebentar Bu, ini udah coret-coret ya. Saya hapus dulu. Oke, kelemahannya adalah yang ini. Besar biaya yang dibayarkan sama besar untuk anggota tua dan muda. Padahal tingkat risiko yang dimiliki tentu berbeda. Nah, jadi yang dibayarkan oleh umur 20 tahun dengan yang dibayarkan oleh yang umur 50 tahun sama. Nah, mestinya itu adalah berbeda. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibuatkanlah tabel mortalita. Tabel mortalita ini adalah tabel, ya, coba ini saya besarkan Bu barangkali biar lebih jelas ya. Nih. Oke, nah ini sudah jelas ya. Tabel mortalita ini dasarkan atas peluang kematian gitu. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya usia 30 tahun, maka peluang kematiannya di sini 1,37. Katakan di sini 46 tahun, maka yang ini adalah 3,79. Artinya semakin tinggi atau ya semakin senior, maka peluang kematiannya semakin besar. Jika kita bandingkan perhitungan yang tadi dengan perhitungan menggunakan tabel mortalita, maka kita akan mendapatkan seperti ini, ya. Kita akan mendapatkan seperti ini. Oke, eh ya Bu, ini udah ada coret-coret, saya hapus dulu. Oke, nah seperti ini. Tadi usia 30 tahun, misalnya kita ambil usia 30 tahun ya. Nah, ini memiliki peluang kematian tadi yang saya apa tadi adalah 1,37. Oke. Nah, maka peluang kematian umur yang 30 tahun ini akan dikalikan dengan jumlah uang santunan yang akan diterima. Di 1,37 per 1.000 dikalikan dengan 10 juta. Per 1.000 di sini, ini maksudnya yang ini, bahwa dalam tabel mortalita, jika menggunakan tabel mortalita bahwa 1,37 per 1.000, itu maksudnya adalah dari 1.000 orang yang berusia 30 tahun, diasumsikan memiliki peluang meninggal dunia 1,37 orang. Nah, itu ya. Nah, sehingga premi yang harus dibayarkan dengan menggunakan tabel mortalita itu adalah 20.000. 20.000 ini adalah yang tadi, Bu. 20.000 ini adalah yang tadi biaya operasional, yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, ditambahkan dengan 13.700. 13.700 itu didapat dari sini tadi. 1,37 per 1.000 kali 10 juta yaitu 13.700. Sehingga total premi yang dibayarkan oleh anggota itu 33.700. Artinya di sini semakin tinggi atau ya betul ya, semakin tinggi usianya, tadi kan peluang
kematiannya semakin besar. Maka tentu juga pasti premi yang dibayarkan juga akan semakin besar. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Nah, jadi dari sini bahwa barangkali Ibu sudah mengetahui gambaran kira-kira jika Ibu nanti masuk atau suami Ibu yang menjadi tertanggung kepada ke asuransi jiwa, maka gambaran perhitungan preminya kira-kira seperti ini, ya, kira-kira seperti ini. Nah, saya lanjutkan, Bu. Nah, setelah kita mengetahui eh, perhitungan premi, manfaat premi, manfaat asuransi, maka di sini ada yang terakhir ya, Bu. Ini tentang alur proses perasuransian, penutupan asuransi. Nah, di sini termasuk bahwa di bagian alur proses perasuransian bahwa penutupan asuransi itu adalah suatu proses transaksi asuransi yang didahului oleh permohonan dari tertanggung kepada penanggung, nah kepada penanggung untuk memberikan perlindungan atas risiko tertentu dengan membayar jumlah premi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penutupan asuransi. Yang pertama, produk yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik kepada promo dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa. Kemudian yang kedua, bahwa jika ibu juga nanti memilih asuransi, pastikan bahwa agen asuransi yang ibu pilih adalah agen yang profesional, ya, profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus keperluan asuransi kita ke depan. Yang ketiga, mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi akan yang akan dipilih, terutama dari pelayanan klaim, kita bisa melalui searching di internet atau dari informasi dari kerabat dan teman. Carilah perusahaan asuransi, carilah perusahaan yang sehat, yaitu perusahaan yang memiliki rasio risk based capital di atas 120%. Nah, kemudian yang keempat, ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di surat permohonan dan penutupan asuransi atau surat permohonan asuransi jiwa dengan lengkap, jujur dan jelas dan tidak menandatangani SPAJ dalam kondisi kosong. Oke, yang kelima, tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminannya yang sering terjadi menjadi alasan penolakan pengajukan klaim pihak perusahaan perasuransian. Kemudian yang keenam, pastikan bahwa periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi jangan sampai terjadi hutang premi pada saat terjadinya kerugian sehingga mengakibatkan klaim tidak dibayar. Biasanya diperkenankan 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis, kecuali asuransi jiwa yang menggunakan cash basis. Yang terakhir, Bu, jika polis sudah diterima, baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima. Bila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, maka polis dapat dibatalkan atau dilakukan perubahan. Nah, jadi eh, dari sini tentu kita harus lebih apa ya Bu, bijak nanti dalam pemilihan asuransinya, ya. Eh, kita bisa tanya kepada teman yang tahu tentang asuransi atau bisa kita searching dari berbagai informasi yang lain. Oke, Bu. Nah, Bu, sepertinya seperti itu saja yang
bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan atas penjelasan yang saya berikan, semoga Ibu mendapatkan manfaat tentang bagaimana sebenarnya pentingnya asuransi itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Elvina. Pak, Oke, terima kasih penjelasannya. selamat sore, Bu. Selamat sore. Oke, kalau Ibu mau keluar dari Zoom, boleh, Bu. Saya tutup ya, ini Zoom-nya ya, Bu. Oke, sore, Bu. Ben, Ben, mana-mana ini? Lihat dulu ininya. Ini sudah selesai yang itunya, rekam apa itu? Filenya jangan ditutup filenya. Dan ini, mana? Ya, ini. Ya, takut.